Dari keakraban keduanya, kala itu Kak Harman yang tiba-tiba butuh uang entah untuk urusan apa, merasa sangat kepepet dan dia merasa Eka bisa membantunya. Dia pun mencoba untuk meminjam kepada Eka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Bercerita tentang seorang wanita parubaya, pemilik toko kelontong yang mengalami nasib tragis. Dia meninggal dunia usai dieksekusi secara brutal sampai sekujur tubuhnya penuh dengan luka sobekan. Bahkan jari jemari tangannya terlepas akibat tebasan parang. Rupanya sobat, tindakan bengis tersebut dilakukan oleh seorang pria yang sakit hati dengan ucapan korban ketika hendak membayar hutang. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pelaku pembunuhan sadis seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Selain korban, ia juga mengambil barang berharga seperti sepeda motor, gelang, cincin, dan kalung. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Bone, Sulawesi Selatan ada seorang ibu rumah tangga yang sudah parubaya berusia 50 tahun yang bernama Dahlia. Mengenai latar belakang keluarganya tidak banyak diungkapkan di media manapun, termasuk statusnya apakah masih memiliki suami atau sudah menjanda, karena tidak ada media yang menjelaskan mengenai keberadaan suaminya. Namun yang jelas, Dahlia ini sudah dikaruniai 4 orang anak. 2 diantaranya diketahui adalah laki-laki yang bernama Eka dan Endar alias Hedar alias Edar, dan diketahui ada 1 orang anaknya yang sudah meninggal dunia. Di dalam menjalani kehidupannya bersama anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan usaha warung kelontong yang berlokasi di sebuah ruko 2 lantai di Jalan Ahmad Yani, Kota Watampone, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Sulawesi Selatan. Dahlia yang juga menetap di tempat tersebut bersama putranya bernama Eka, sedangkan Endar yang sudah berkeluarga tinggal terpisah dari sang ibu. Keluarga Dahlia bisa dikatakan cukup disegani oleh masyarakat sekitar. Karena selain status sosial Dahlia sendiri yang merupakan seorang hajah karena sudah pernah menunaikan ibadah haji, keluarga Dahlia juga dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan. Dahlia juga kerap dipanggil sebagai Puang Aji oleh orang-orang di sekitarnya, yang mana Puang Aji ini merupakan sapaan yang digunakan oleh orang Bugis kepada seseorang yang dihormati. Lalu sobat, tidak hanya Dahlia, begitupun juga dengan buah hatinya yang juga dikenal dermawan dan mudah bergaul. Kerap sekali mereka membantu orang-orang sekitar dengan bantuan ekonomi di tengah-tengah kesulitan. Dan di antara orang-orang yang mereka bantu, salah satunya adalah Kak Harman. Kak Harman ini merupakan seorang pria berusia 33 tahun. Dia merupakan warga Jalan Anoa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete, Riatang, Watampone, Kabupaten Bone. Kak Harman ini sudah punya istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang tidak disebutkan identitasnya. Dia merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai tenaga honorer yang bertugas dalam Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Bone. Perjalanan karirnya sebagai seorang Satpol PP bisa dikatakan cukup panjang. Pasalnya, sudah 12 tahun dia menjalani profesi tersebut. Di lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan kerjanya, Kak Harman dikenal sebagai orang yang baik dan juga ramah, dan juga dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dengan siapapun. Sehingga tidak heran, Kak Harman memiliki banyak kenalan. Salah satunya, Eka dan putranya Dahlia. Entah dari mana mereka berdua saling mengenal. Namun, mungkin saja karena mereka tinggal di satu wilayah yang sama, mereka saling kenal pun cukup akrab.
Dari keakraban keduanya, kala itu Kak Harman yang tiba-tiba butuh uang, entah untuk urusan apa, merasa sangat kepepet dan dia merasa Eka bisa membantunya. Dia pun mencoba untuk meminjam kepada Eka. Sebenarnya Kak Harman yang sehari-harinya bekerja sebagai Satpol PP memiliki penghasilan. Namun karena statusnya yang juga masih pekerja honorer, membuat penghasilannya juga jadi hanya sekedar cukup saja. Dan ketika tiba-tiba ada urusan mendesak yang membuatnya membutuhkan uang lebih, mau tidak mau, Kak Harman yang kepepet jadi harus meminjam uang. Di sisi lain, Eka yang percaya kepada Kak Harman akhirnya meminjamkan uang kepada Kak Harman. Kepada Eka, Kak Harman pun berjanji akan segera membayarkan utangnya. Namun, tidak sesuai dengan apa yang Kak Harman janjikan kepada Eka, di mana Kak Harman berjanji untuk segera membayarkan utangnya. Namun Kak Harman yang entah ada kendala apa, tidak juga kunjung membayar hutang tersebut. Hal itu pun membuat Eka jadi geram, dan Eka pun menceritakan hal tersebut kepada sang ibu, yang membuat Dahlia jadi ikut geram. Hari demi hari, Kak Harman yang ditagih hanya berjanji-janji terus. Namun saat janjinya ditagih, tidak kunjung dibayarkan juga. Eka dan Dahlia yang awalnya memberi toleransi, lama-kelamaan jadi muak terhadap sikap Kak Harman. Dan di sisi lain, Kak Harman sendiri pun sebenarnya mengupayakan untuk membayar hutangnya. Namun memang, karena belum punya uang dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kak Harman jadi tidak bisa membayar hutang tersebut. Namun meskipun begitu, Kak Harman tetap mengupayakan untuk membayar kewajibannya. Hingga waktu pun berlalu. Singkat cerita, Kak Harman akhirnya punya uang yang entah dia dapatkan dari gajinya atau dari tempat lain. Dan saat itu, Kak Harman yang muak selalu ditagih. Dia berencana untuk segera membayar hutang tersebut kepada Eka. Singkat waktu, pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023, di pagi-pagi buta setelah pulang bertugas, Kak Harman bersiap untuk pergi ke rumah Dahlia untuk menemui Eka dan membayar hutangnya. Selain mampir untuk membayar hutang, Kak Harman juga berencana akan pergi memancing, sehingga Kak Harman pun menyiapkan juga alat pancingnya, termasuk membawa parang yang dia selipkan di pinggangnya untuk keperluan alat pemotong saat nantinya memancing. Setelah siap dengan alat pancingnya, Kak Harman pun berangkat ke rumah Dahlia menggunakan sepeda motornya yang berjenis Yamaha Mio S berwarna biru hitam bernomor polisi DW6980GH. Setelah menempuh perjalanan, tidak lama kemudian dia hampir saja sampai di sekitaran wilayah rumah Dahlia. Di wilayah Jalan Ahmad Yani, Kota Watampone, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Sulawesi Selatan. Lalu sobat, di depan rumah Dahlia ini kebetulan ada SPBU, yaitu SPBU Pertamina Ahmad Yani. Menyadari jika bahan bakar motornya sudah tiris, akhirnya Kak Harman pun memutuskan untuk mampir dulu ke SPBU tersebut sebelum nantinya dia mampir ke rumah Dahlia. Namun ternyata antrean di SPBU tersebut sangat panjang. Saat Kak Harman menoleh ke rumah Dahlia, tepatnya di warung kelontong Dahlia, Kak Harman pun di saat itu berpikir untuk lebih baik mampir dulu saja membayar hutangnya, sekalian membeli rokok di warung milik Dahlia. Setelah itu baru mengisi bahan bakar. Singkat cerita, tidak lama sekitar pukul 7.30, Kak Harman pun sampai di halaman warung kelontong Dahlia. Setelah dia memarkirkan sepeda motor, Kak Harman langsung memanggil-manggil nama Eka dan juga Dahlia. Dan di sisi lain, Dahlia di saat itu sedang sendirian di rumah, tengah membuat es batu untuk dagangannya. Dan dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Sehingga dia pun buru-buru meninggalkan kegiatan tersebut untuk pergi ke depan, melihat siapa yang datang mencarinya. Di saat itulah Dahlia menyadari, dia melihat kehadiran Kak Harman. Dahlia yang sudah tahu maksud dan tujuan Kak Harman datang ke rumah, dengan ekspresi yang datar sedikit ketus, lantas dia menyuruh Kak Harman masuk ke dalam rumah untuk mengobrol di ruang tengah. Saat masuk ke ruang tengah, Kak Harman yang tidak ingin berlama-lama langsung menyampaikan maksud tujuannya, yaitu mencari Eka untuk membayar hutang. Dia berkata, "Ada Eka Puang Haji?" Begitu tanyanya kepada Dahlia, dan Dahlia pun menjawab dengan ketus, "Engkani pabelenge," yang artinya, "Sudah datang si pembohong," katanya seperti itu. Mendengar perkataan Dahlia, Kak Harman cukup tersentak. Dadanya terasa sakit dan dia tidak terima dengan perkataan tersebut. Itu benar-benar penghinaan, padahal dia berusaha untuk membayar hutangnya. Namun di saat itu Kak Harman berusaha sabar dan mencairkan suasana yang tegang. Dan dia pun berkata, "Aja tapakoro Puang Haji," yang artinya, "Jangan begitu Puang Haji," sambil tersenyum canggung. Namun rupanya, Dahlia tidak mengindahkan usaha Kak Harman yang mencoba mencairkan suasana. Sebagaimana terlihat dari raut wajah Dahlia yang terlihat begitu serius sambil menatap ketus. Dahlia yang kesal pun lantas kembali mencela Kak Harman dengan kata-kata yang menyakiti hati, yaitu dengan berkata,
kalau Kak Harman pembohong. Perkataan Dahlia tersebut pun membuat Kak Harman jadi naik pitam. Seketika emosinya memuncak dan Kak Harman yang kebetulan membawa parang langsung gelap mata. Dia mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang kirinya dengan berkata kalimat-kalimat yang kasar. Dahlia yang melihat Kak Harman menarik parang tersebut langsung panik. Dahlia yang takut Kak Harman nekat langsung berlari berusaha melindungi diri. Dia berlari ke arah dapur dengan cepat langsung dikejar oleh Kak Harman. Kak Harman yang kesetanan langsung menebas parang yang ada di tangannya ke arah pipi Dahlia. Seketika pipi Dahlia robek mengeluarkan cairan merah yang begitu besar. Dahlia yang tidak kuat menahan perih di pipinya lantas terjatuh tergeletak di lantai dengan posisi yang terlungkup. Dia berusaha meminta tolong, dia berusaha berteriak. Kejadian tersebut begitu cepat. Sambil menangis, Dahlia memohon-mohon agar Kak Harman menghentikan aksi kejinya. Namun Kak Harman yang sudah keburu sakit hati memilih untuk melanjutkan aksinya. Dahlia yang hendak kembali diserang pun berusaha menangkis serangan parang tersebut. Namun akibat dari serangan itu, seketika jari jemari Dahlia putus. Jari tengah, jari manis, jari kelingkingnya langsung terpisah. Tidak puas sampai di situ, dengan cepat parang di tangannya kembali menebas Dahlia. Kali ini ke bagian leher belakang, hingga berhasil membuat luka menganga yang begitu besar yang menyemburkan cairan merah yang begitu banyak. Dahlia akhirnya sekarat. Dia mengerang lebih kencang, seperti terdengar suara orokan. Dan di saat itu, Kak Harman masih belum puas. Dia masih dengan tega kembali menebaskan parangnya ke arah tubuh Dahlia. Dan dengan cepat, beberapa kali tebasan mendarat di punggung Dahlia. Dahlia yang sekarat akhirnya tewas seketika. Di sisi lain, salah satu putra Dahlia yang bernama Endar di saat itu ingin mampir ke SPBU yang berada di depan rumah ibunya untuk sekedar membeli solar. Namun Endar tiba-tiba merasa haus. Dia memutuskan untuk mampir ke rumah sang ibu. Dan pada saat dia sampai di rumah ibunya, Endar bingung karena tidak ada ibunya di warung ataupun di area tengah. Malah dia mendengar sedikit kegaduhan dari arah dapur. Endar yang curiga, lantas langsung melangkahkan kakinya ke arah dapur sambil memanggil-manggil nama sang ibu. Dia berkata, "Aji, tegaki Aji." Yang artinya, "Aji, di manakah Aji?" Sementara Kak Harman yang mendengar kehadiran orang lain, kemudian dia langsung panik. Di dalam kepanikannya, Kak Harman mencoba menutupi wajahnya agar identitasnya tidak dikenali. Jadi di saat itu dia seperti terlihat memakai topeng atau menutupi wajahnya. Mungkin di saat itu menggunakan scarf masker atau benda semacamnya. Dan benar saja, setelah itu Endar terkejut bukan main ketika melihat sang ibu yang mengenakan daster berwarna krim kekuning-kuningan sudah terkapar dengan keadaan yang sangat mengenaskan, bersimbah cairan merah dan berceceran di mana-mana. Dan di saat itu dia juga melihat seorang pria di sebelah ibunya yang sedang menggenggam parang. Endar yang panik melihat keadaan sang ibu lantas berteriak minta tolong. Dia mencoba menghampiri sang ibu, namun seketika Kak Harman sang pelaku berbalik badan sambil mengarahkan parangnya ke arah Endar sambil berkata, "Loko magaiko," yang artinya, "Kamu mau apa?" Kak Harman yang tidak ingin ada reaksi dari tindakan kejinya, lalu kemudian berlari mengejar Endar untuk menyerang dan menghabisinya. Lalu dengan cepat juga, Endar berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Namun nasibnya beruntung, Kak Harman di saat itu terjatuh saat mengejar Endar, sehingga Endar dapat melarikan diri dari kejaran Kak Harman. Lalu sobat, setelah Endar berhasil melarikan diri, di saat itu Kak Harman merasa agar aksinya tidak ketahuan, apalagi Endar sudah memanggil orang-orang. Kak Harman di saat itu juga langsung memilih untuk melarikan diri. Namun sebelum dia berhasil melarikan diri, Kak Harman yang tergiur dengan perhiasan yang dimiliki oleh Dahlia di saat itu kemudian memutuskan untuk sekalian saja menggasak perhiasan yang ada di tubuh Dahlia. Kak Harman pun membawa serta 4 gelang, 4 cincin dan 1 kalung liontin milik Dahlia. Dengan langkah cepat, sembari membawa parangnya yang masih berlumuran cairan merah, Kak Harman pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Di saat itu dia sempat berencana untuk membuang parangnya, sehingga Kak Harman melajukan sepeda motornya menuju jalan Poros Wajo dan membuang parang tersebut di daerah jembatan. Setelah itu dia langsung pulang ke rumah. Meskipun di dalam kepanikan, Kak Harman berusaha bersikap tenang agar tidak ada yang mencurigainya. Kak Harman di saat itu berhasil melarikan diri dan juga kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Lalu sementara itu, Endar benar-benar panik mengetahui kondisi ibunya. Dia yang bersembunyi tidak jauh dari rumah ibunya melihat sang pelaku telah melarikan diri. Dan setelah melihat pelaku melarikan diri, Endar kembali menuju ke rumah ibunya. Dan betapa hancur hatinya ketika melihat sang ibu sudah dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan dan tidak lagi bernyawa. Dia juga melihat jari ibunya putus,
Di dekatnya masih ada cetakan es batu yang baru saja selesai diikat dan belum dibekukan alias masih tersimpan di dalam baskom. Di tengah kesedihan dan kepanikannya, Endar pun meminta pertolongan orang-orang sekitar, termasuk menghubungi saudara-saudaranya untuk melaporkannya ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan itu kemudian datang ke lokasi untuk langsung melakukan olah TKP. Jasad Dahlia juga dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ten Riyawaru, Watampone untuk keperluan otopsi. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Dahlia tewas dengan 7 luka bacokan. Ditemukan juga luka terbuka pada pipi kiri dan luka terbuka pada pipi kanan, luka terbuka pada leher dan luka terbuka tidak beraturan pada punggung bagian belikat dan leher bagian belakang. Kemudian jari-jari tangannya juga ikut terlepas karena tebasan parang. Atas tewasnya Dahlia, polisi langsung melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap siapa pelakunya karena di saat itu tidak diketahui bahwa pelakunya adalah orang terdekat. Sebagai langkah awal, polisi mengamankan barang bukti, baik barang bukti dari jasad Dahlia maupun rekaman CCTV. Polisi juga meminta keterangan saksi, termasuk meminta keterangan putranya, yaitu Endar, yang pertama kali menemukan sang ibu dalam kondisi mengenaskan dan sempat melihat sang pelaku. Endar yang saat itu panik melihat pelaku menutupi wajahnya. Dia mengaku tidak dapat mengenali wajah pelaku dengan jelas. Meski demikian, Endar berusaha memberikan semua kesaksian yang diketahuinya kepada polisi. Dari keterangan saksi dan barang bukti yang ada, polisi berusaha mengidentifikasi pelaku. Dalam pengidentifikasian, polisi yang kesulitan jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga 5 hari kemudian, polisi baru bisa mengidentifikasi dan memastikan bahwa orang yang dicurigai memang merupakan pelaku sebenarnya, yaitu seseorang yang bernama Kaharman. Setelah mendapatkan identitas dari pelaku, pada Rabu tanggal 15 November tahun 2023, sekitar pukul 10:45 malam, polisi segera bergerak untuk menangkap Kaharman. Dan saat itu, Kaharman kebetulan sedang bekerja. Dia melanjutkan kehidupannya seperti biasa, tanpa adanya ketakutan dan penyesalan. Kaharman sedang bertugas di rumah jabatan Bupati Bone di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete, Riyatang, Kabupaten Bone. Di saat itu tanpa disadari oleh Kaharman, polisi tiba-tiba datang dan langsung menyergapnya. Kaharman yang panik seketika berusaha melarikan diri, sehingga polisi memberikan tembakan peringatan ke arah udara sebanyak 3 kali. Namun rupanya peringatan tersebut tidak diindahkan, dan Kaharman masih terus berusaha melarikan diri, sehingga pihak kepolisian terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembakkan timah panas ke arah kedua kakinya, hingga Kaharman pun berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Bersamaan dengan ditangkapnya pelaku ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio S berwarna biru hitam yang digunakan pada saat beraksi, 4 gelang emas, 1 buah tas loreng yang digunakan saat beraksi, dan 1 helai celana loreng yang dikenakan, 1 helai baju warna hitam yang dikenakan, dan 1 buah dompet beserta kartu, serta 1 buah helm, dan 1 unit handphone merek Oppo. Kaharman yang terkena tembakan timah panas di kedua kakinya lantas langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ten Riyawaru untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian Kaharman langsung diserahkan kepada Polres Bone untuk diperiksa lebih lanjut dan dimintai keterangan. Kaharman yang diamankan pun akhirnya tidak bisa mengelak dan dia mengakui segala perbuatannya. Dia di saat itu mengakui kenapa dia sampai tega melakukan tindakan keji kepada Dahlia karena merasa tersinggung dan sakit hati dengan ucapan korban ketika dia datang ke rumah korban dan hendak membayar hutang. Namun apapun alasannya atas perbuatannya, Kaharman pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun juga. Sementara itu, sebelum jasad Dahlia yang sudah selesai diperiksa dimakamkan dengan layak, isak tangis keluarga pecah. Warga sekitar yang mengenal sosok Dahlia juga ikut mengantarkan Dahlia menuju ke peristirahatan terakhirnya. Anak-anak Dahlia bertanya-tanya, apa kesalahan yang sudah dilakukan oleh sang ibu sampai-sampai pelaku tega melakukan hal ini. Padahal mereka sudah berbuat baik kepada pelaku dengan meminjamkan pelaku sejumlah uang untuk membantu kehidupannya. Di saat itu kejadian ini benar-benar menggemparkan kota Bone. Begitu juga dengan rekan-rekan kerja Kaharman di Satpol PP yang tidak menyangka dengan kelakuan Kaharman. Kaharman yang selama ini terlihat baik, ternyata mempunyai temperamental yang tidak bisa dikontrol sampai tega menghabisi nyawa orang lain. Dan atas perbuatannya tersebut, Kaharman langsung diberi sanksi dengan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Waktu pun terus berjalan, proses hukum atas kasus yang menewaskan Dahlia terus berlanjut. Hingga pada akhirnya sidang peradilan digelar di Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Dan di dalam sidang tersebut, Kaharman yang bersalah ternyata dijatuhi dengan vonis hukuman yang lebih berat,
yaitu penjara seumur hidup. Itu dia sobat, kisah dari Dahlia yang harus berakhir di tangan Kaharman, seorang Satpol PP yang tega melakukan aksi keji ini gara-gara sakit hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?